ada traffic light yang kebetulan dia mau jatuh. Terus hari itu juga langsung dibenerin atau selang berapa hari dulu atau lapor dulu ke? Nggak dibener-benerin, kadang gemes. Yang disayangkan, sangat disayangkan itu belum diperbaiki. Jadi kan udah membahayakan buat pengguna jalan. Takutnya kan kalau ada yang lewat, ketimpa, terus jatuh, amit-amit lah. Udah ikat, nggak pakai tangga loh itu. Jadi si Mas ini walaupun bukan pekerja di sub, tapi darahnya itu udah di sub banget, sumpah. Tinggal direkrut aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi bersama kami di Great Hope Podcast di Sub Juara. Pada kesempatan hari ini nih, kita akan kupas tuntas siapa tokoh di balik pengamat lalu lintas. Penasaran kan? Kamu nanya? Oke, kita panggil aja langsung ya. Pengamat lalu lintas kita. Silahkan masuk. belum kasih abah-abah. Oke, boleh perkenalkan namanya siapa, dari mana, udah nikah belum, agak Oh iya. Nama aja deh dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap sih Abdul Muhyi. Panggilannya? Nah, panggilannya bisa Abdul, bisa Muhyi juga. Kalau pengamat lalu lintas itu sebenarnya julukan dari teman-teman di Instagram mungkin ya, gitu ya. Saya kan sering komen tentang traffic light gitu, tentang lalu lintas pokoknya. Nah, suatu hari temen tuh ngasih julukan itu. Ini bener nih pengamat lalu lintas katanya. Singkatannya apa ya pengamat lalu lintas? Nggak ada sih. Mat gitu kali ya. Oke. Terus asli dari mana sih, Mas? Saya asli Cirebon. 20 tahun ya, sampai SMA di Cirebon. Kalau kuliah di Bandung. Udah keluarga nih ya? Alhamdulillah. Selama jadi pengamat lalu lintas, tugasnya apa sih? Bukan tugas ya, kayaknya lebih ke aktivitas. Iya, aktivitas ya. Mengamati lampu lalu lintas sebenarnya. Jadi sebenarnya lebih tepatnya sih pemerhati lampu lalu lintas ya. Fasilitas lalu lintas juga. Iya, ya seperti rambu, terus traffic light, dan warning light. Nah, yang kayak gitu sih sebenarnya. Ngapain aja sih pas yang diamati tuh? Kira-kira apa aja sih gitu? Yang diamati sih ya, kalau pertama dulu awal-awal tuh ada traffic light yang kurang perhatian. Jadi yang memang membutuhkan tindakan lah, minimal kalau yang rusak-rusak dikit tuh kadang dulu kan sering di foto-foto, nah sekarang zamannya video gitu. Nah, diupload ke YouTube. Itu lebih ke laporan sih ya, jadinya kan. Tapi yang bisa dilihat oleh orang lain juga gitu. Dan berdampak besar untuk pengguna jalan ya. Iya, betul. Itu tujuannya sih ya. Tujuannya ya edukasi lah, minimal buat pemberitahuan ke dinas terkait. Kalau tim ada nggak? Kalau tim saat ini sih belum ya, masih bergerak sendiri. Itunya kadang kalau kameramen ya ganti-ganti. Itu kadang kalau nggak ada teman, kadang saudara gitu buat cuman pegangin HP lah, masih modal HP. Misalkan nih di lapangan ada nih traffic light yang jatuh nih ya, misalkan di cagak mana atau perempatan mana, kita lihat ada traffic light yang kebetulan dia mau jatuh, terus hari itu juga langsung dibenerin atau selang berapa hari dulu atau lapor dulu ke dinas setempat atau gimana biasanya? Tergantung kerusakannya sih ya. Kalau memang udah fatal gitu, udah membahayakan gitu kan, lebih baik sih langsung ditangani ya. Waktu itu kan ya pernah waktu kemarin tuh yang udah gini banget. Ceritain dulu. Seru kayaknya. Seru. Jadi kemarin itu pas liburan sama keluarga gitu, dan itu kalau insting saya kuat tuh biasanya kalau ngelihat di persimpangan itu pasti ngelihatnya traffic light. Betul. Nah itu emang sih traffic light-nya di situ udah lama mati gitu, sekitar 15 tahunan yang lalu lah. Nah pas kemarin liburan itu emang udah gini banget tuh. Udah mau jatuh. Ya udah dilaporin juga sih udah gitu kan. Waktu itu juga udah dilaporin gitu. Itu kejadiannya di mana? Di Cirebon ya. Oh, Cirebon. Boleh sebutin ya? Boleh. Jalan apa gitu? Takut penasaran kan ya. Di jalan pertigaan Aryo Dinoto Yosudarso di daerah Cangkol, yang
jajaran bank tuh yang di Jalannya Sudarso. Di situ yang dekat pom bensin, pertigaan di situ. Nah, pas hari itu kebetulan ngeliat lah, jadi kan, oh ini nih, kayaknya mau jatuh ini, udah laporin dulu. Emang kan waktu itu sama keluarga jadi nggak sempat buat benerin gitu. Mereka foto dulu aja. Nah, pas udah laporin, ya makasih katanya udah dilaporin gitu, kata dinasnya. Tapi pas 2 minggu lagi saya ke Cirebon lagi dengan keperluan yang berbeda gitu kan, ke sana. Yang disayangkan, sangat disayangkan itu belum diperbaiki. Jadi kan udah membahayakan buat pengguna jalan. Takutnya kan kalau ada yang lewat, ketimpa, terus jatuh, amit-amit lah. Kalau ada korban gitu. Kalau ada korban. Lumayan tuh, iya, bobotnya kan nggak cuma 5 gram. Sekilo aja kena kepala bisa benjol, Bos. Lebih, bukan sekilo, lebih loh. Itu 5 kilo ada. Yang dulu lagi itu kan masih tebal, jadi si boxnya itu masih tebal banget. Nah, 2 minggu setelah lapor masih belum ada tindakan, ya udah kayaknya udah saatnya bergerak gitu kan. Waktu itu cuman benerin, cuman diikat doang kok. Nggak yang harus menggunakan teknologi apa, enggak. Jadi refleks. Mungkin ngikatnya pakai apa saat itu? Pakai kawat doang. Jadi mutusin buat udahlah gua modal sendiri beli kawat gitu. Iya. Segitunya. Kawat juga kawat bekas. Terus siapa tuh? Kan itu ada yang ngerekam ya? Ada. Nah itu. Yang ngerekam siapa tuh? Jadi pas di sana itu ada pedagang, ibu-ibu yang dagang makanan, minuman di sana, kaki 5 lah. Iya. Bu, ini Bu bisa minta tolong nggak ini sebentar? Pegangin HP gitu. Oh iya, lama nggak? Karena enggak, cuma inilah 5 menit tuh. Udah ikat, nggak pakai tangga loh itu. Jadi naik aja ke patoknya, kan ada patok, jadi si lampu pakai gaya panjat pinang deh gitu ya. Keren sih. Jadi si tiang lampu lalu lintas kan biasanya di depannya tuh ada patok tuh yang kecil-kecil tuh. Nah udah naik aja di situ udah. Cuman satu lagi, nggak 2. Kalau 2 masih enak seimbang. Jadi yang satu lagi nempel satu gitu kan? Yang satu nempel ke tiang. Tapi bukan menyalahi prosedur ya, saya membetulkan kayak gitu. Kalau memperbaiki ya. Iya. Ada niat mungkin ya. Jadi kan daripada celaka gitu, orang celaka lebih bahaya gitu kan. Benerin semampu saya, sebisa saya itu kan. Mungkin itu alasan atau kepikiran lah kenapa jadi pengamat lalu lintas itu seperti itu ya, kurang lebihnya. Iya, mengalir aja gitu ya. Mengalir sih. Tapi ya dulu sih sering lah dari zaman SMP sih sebenarnya itu. Kalau dulu SMP lebih banyaknya itu ngasih surat ke dinas terkait. Pengalamannya. Dan itu udah 3 tahun kalau lebih, malah sampai SMA juga masih. Nah pas zaman kuliah udah pindah ke Bandung kan, udah jarang lah, udah traffic light-nya juga di sana udah pada bagus gitu. Memang dulu kan dikasih surat tuh bukan cuman kebetulan, enggak. Di sana kan ada masukan-masukannya. Oh iya. Ini apa nih? Dulu kan sering. Coba boleh dilihatin apa jadi ini? Dulu tuh sering ngasih surat ke Dinas Perhubungan Kota Cirebon. Sampai tuh sering tuh pakai perangko. Surat ini tulis tangan belum jago komputer. Dirinci gitu, ini ada traffic light yang rusak nih, lokasinya mana aja saya tulis gitu. Zaman dulu kan belum ada HP, belum begitu inilah HP kan, belum begitu banyak gitu, jadi pakai surat aja. Nah, dapatlah balasan. Ini dia balasannya. Ini semacam surat. Tanggapan bisa dibaca tanggalnya tuh, tanggal berapa? Cirebon, 24 Februari 2006. Tanggapan terhadap surat saudara. Jadi saat itu ini tuh tanggapan surat ke anak SMP dulu. Iya, betul. Keren banget, Bos. Ini kira-kira ngelaporin apa sih? April ya, traffic light sih. Intinya kan di sana waktu itu nggak sebagus atau secanggih sekarang gitu. Jadi di sana banyak yang harus dibenahi waktu itu. Saking seringnya ngasih surat ya saya dibales tuh akhirnya. Jadi emang udah dari kecil ya si Mas nih sebagai pengamat. Iya, pengamat gitu kan. Ya ini kan tiap hari lewat di kota gitu, waktu itu kan naik angkot gitu. Jadi pasti tahu gitu di sana ada yang rusak ataupun ada yang apa pasti tahu gitu, pasti sejarahnya tahu TL di sana. Dari pengalaman semua itu tuh intinya punya kebanggaan tersendiri nggak sih? Ada buat seorang pengamat lalu lintas nih. Ada jadi bisa di kebanggaan, kalau bangga sih iya sih bangga, cuman bukan bangga yang euforia yang berlebihan, enggak juga sih, cuman
kayaknya lega kalau udah benerin satu gitu yang ini tuh nggak dibener-benerin. Kadang gemes. Kayak ada yang ngeganjel gitu ya. Greget gitu kan. Jadi apa sih ini susahnya apa gitu kan? Nggak butuh alat banyak kok, cuman butuh tangga kalaupun memang ada, dan kebetulan waktu itu nggak ada tangga gitu. Ya udah seitunya aja lah. Kalau ada patok dan naik patok gitu. Tapi keren banget sih. Semoga ada orang seperti si Mas ini kali 1000 kali, insya Allah tetap berkembang ya. Amin. Terus terjaga fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah. Iya. Nggak harus itu tuh melulu pemerintah gitu guys. Iya. Jadi ini kan intinya fasilitas lalu lintas itu diberikan atau fasilitas dari pemerintah. Pada intinya fasilitas pemerintah itu milik kita bersama. Milik siapa? Masyarakat juga. Iya, gitu. betul. Kok bisa gitu para masyarakat atau pelaku lalu lintas menggunakan motor gitu, lihat jatuh terus biasa aja kan, rata-rata Ya, orang pada itu gitu kan cuek banget gitu kan. cuek. Padahal kalau dipikir-pikir tuh itu alat-alat lalu lintas itu, fasilitas lalu lintas itu ya guys, itu tuh punya kalian juga, punya kita juga, Iya, punya betul. masyarakat juga. Sama. Cuman ada notnya nih, cuman garis besar, punya kalian tapi nggak juga dibawa Bukan berarti dibawa pulang. dibawa pulang. Kalau kayak gitu namanya apa mah? Namanya itu Sorry kayak gitu lah. Kira-kira kalau jadi komunitas mau nggak ya mau lah. bikin komunitas nih? Mungkin dari teman-teman yang lihat channel YouTube ini mau gabung juga bikin Boleh. komunitas gitu. Boleh. Kapan nih kira-kira didiriin? Udah punya rencana? Kalau komunitas mah ya sekarang mah ini dulu aja lah, banyaknya tuh yang nonton bocil sih ya emang. Gak apa-apa bibit, bagus Ya ya, bagus sih. Jadi, Ya tonton aja channelnya lah, biar ini nanti ada klik bergabung, ada nanti lah insya Allah. Nanti ntar kalau dikasih tahu ya kalau linknya ya. udah banyak nanti kita bikin komunitas, bikin kaos samaan gitu, bikin seragam lah ya minimal. Kira-kira kalau buat komunitas kayak gitu tuh, kira-kira aktivitasnya ngapain aja? Riding bareng atau Ya patroli kayaknya. patroli secara mandiri ya? Patroli apil, jadi khusus tentang traffic gitu nanti. Insya Allah lah, misalkan ke mana, kota mana gitu, insya Allah kalau udah banyak ya itunya. Cuman kan masih sendiri sih sekarang kan, masih belum begitu belum begitu tahu lah, orang-orang kan masih sekedar nonton. Tapi kan kalau yang mungkin yang mengerti ini apa sih orang gitu kan, postingannya tuh gini terus gitu. Jadi dari singkat cerita semua ini kira-kira punya harapan apa nggak? Sepatah dua patah. Mungkin kalau ke masyarakat sekitar ya, kalau memang ada yang dirasa itu membahayakan ya tolong dilaporkan lah ke dinas terkait atau ke saya juga boleh sih gitu kan. Tipsnya lah. Tipsnya gitu kan. Dan itu kan sebaiknya sih segera ya kalau ada traffic light yang mau jatuh mau yang rusak, yang membahayakan. Itu kan aset juga gitu kan. Ya. Nah, dari aset itu kan kalau misalkan hilang ataupun rusak harus penggantiannya lama juga. Nah, itu kan harus ada sinergitas antara masyarakat dengan pemerintah terkait ya. Iya. Oke nih, ada satu lagi pertanyaan yang melenceng dikit. Awal mulanya kepikiran upload video atau jadi konten kreator, gimana sih awal mulanya? Nggak sengaja atau emang udah direncanakan gitu? Atau melihat peluang itu? Lebih ke itu kan buat masukan. Jadi ketika melintas kemanapun pasti yang dilihat tuh traffic light, yang dilihat pertama kali diamati itu traffic light. Jadi saya itu kadang kemanapun ya pasti lihatnya ke sana. Ketika ada yang miring ataupun rusak ataupun ya yang cuman penyok lah, ada kan yang penyok gitu kan. Nah itu pasti saya upload gitu. Ini lumayan nih buat masukan gitu kan. Tapi bukan berarti mencari-cari kesalahan gitu. Iya, itu garis bawahi ya. bukan berarti itu. Kita mah hal positif lah, niatnya yang baik gitu. Ya itu kan buat kebaikan semua lah. Betul. Orang kalau lampu aman gitu, nggak ada yang ketabrak, enak orang juga melintas di suatu persimpangan gitu kan. Untuk keselamatan bersama. Kalau nggak ada kalau ada yang rusak kan nggak ada yang nyala, terus terjadi kecelakaan, mau siapa yang tanggung jawab gitu. Oke, terus ada lagi nggak kira-kira? Ada sih, ini laporan yang tidak yang gemes-gemes lagi gitu. Jadi laporan yang tidak pernah kunjung diperbaiki atau ditindaklanjuti, sama itu tidak viral.
Oh gitu. Nah, ya kadang Itu emang benar kayak gitu ada itu. pengalaman sih ya. Tapi bukan Sering berarti sering terjadi gitu. sering, tapi bukan berarti menjelek-jelekan lah, enggak ya. Oh iya. Enggak, bukan menjelekkan lah, saya cuman Positive thinking aja gitu. ya kalau kalau menjelekkan kayaknya bukan di sini tempatnya. Iya, janganlah. Bahaya. Ya waktu itu kan ada traffic light itu nggak usah disebutin lah kotanya. Takutnya kan tersinggung atau apa gitu kan ya. Ada traffic light yang udah miring banget tuh udah. Tapi bukan yang tadi dijelasin, bukan. Udah miring tiangnya. Sekali, dua kali udah di-upload, udah di Instagram, udah di-posting gitu. Udah ya di upload sering juga udah dilaporin langsung ke. Udah berapa lama dinas. tuh kita tunggu-tunggu itu? Tak kunjung datang lah istilahnya. Udah lama, berbulan-bulan kayaknya. Berbulan-bulan ada lah. Akhirnya memutuskan untuk. Nah, itu kan, tapi untungnya ada akun Instagram salah satu daerah itu, misalnya info apa gitu lah, kalau nggak salah ya, sekali posting besoknya langsung dibenerin selama viral gitu. Karena diviralkan gitu. Ya gitu. Nah itu yang harusnya yang menjadi apa ya, masukan, rajin-rajin lah mengecek gitu apa ke lapangan, jangan nunggu laporan dari masyarakat. Itu kan laporan dari masyarakat juga kan. Syukur-syukur ada tim patroli gitu, tim patroli apil. Jadi kalau boleh ada contoh yang bagus nih di salah satu dinas perhubungan di kota Yogyakarta. Di Jogja. Nah, gimana? di sana itu ada tim patroli, tapi khusus apil dia. Ya emang patrolinya itu khusus apil aja, nggak yang lain. Yang lain-lain. Khusus rambu, apil, mereka kan sarpras masuknya kan. Nah di sana itu tiap pagi itu keliling, ngecekin tuh ngecek satu-satu, gitu. Bener keren lah di sana. Mobil khusus patroli apil ada tuh. Jadi tiap pagi itu mereka keliling, kalau memang ada agenda perbaikan, ya mereka sekalian perbaikan gitu. Boleh tuh, ntar kita coba kayak gitu tuh, keren. Keren kan? Itu salah satu masukan lah. Ya buat yang lain itu bagus juga. Dicoba Pak, boleh juga. Okay. Kejadian unik nih kira-kira guys. Kejadian unik apa aja nih yang dialami oleh pengamat lalu lintas? Dulu tuh pernah tuh, kalau pertama-tama sih waktu awal-awal jadi tempat pelaporan ya. Tempat pelaporan ada lampu lalu lintas yang rusak gitu, ada yang miring, ada yang ketabrak, katanya Mas di sana ada yang ketabrak no. Laporannya lewat saya di kolom komentar tuh banyak. Facebook atau di YouTube. Di YouTube. Mas tolong dong ke kota ini ada yang rusak nih lampu merahnya. Mas ke sana dong ke kota ini. Waduh, banyak banget. Jadi udah kayak akun official. Kayak info pelayanan gitu. Iya betul. Keren. Dikira petugas isub pernah loh. Sebenarnya gini, si Mas ini walaupun bukan pekerja di sub, tapi darahnya itu udah di sub banget, sumpah. Tinggal direkrut aja. Nggak usah diperintah atau dikasih surat perintah, dia udah gerak aja. Iya betul. Itu kan banget, keren. Dikira petugas itu ada ceritanya tuh. Gimana? Waktu ke Indramayu, ngecek traffic light yang baru dipasang. Iya. Terus ada yang nyamperin tuh, yang pas lagi rekam gitu. Yang nyamperin pedagang asongan. Pak itu Pak tolong dong itunya lampunya kecepetan katanya. Gitu. Kayak lampu disco gitu. Kecepetan tuh 2 mobil 3 mobil katanya langsung merah lagi. Jadi si hijaunya tuh cepet banget. Bahaya katanya. Ya udahlah, itu kan saya nggak nyebutin ini, udah terima aja. Oh iya Pak gimana Pak ini? Oh ya udah nanti saya sampein Pak. Saya itu ya rekam nih. Saya sampaikan ke pusat gitu kan. Tapi intinya membantu lah. Membantu. Yang penting masyarakat kita menyampaikan keluh kesah di jalan masyarakat. Ya demi kenyamanan juga sih. Tapi keren itu guys, walaupun bentuknya hanya informasi, tapi beliau itu sudah menyampaikan informasi tersebut. Artinya sudah berkontribusi besar lah. Yang unik lagi sih pas di lapangan nemu di lampu lalu lintas itu ada sarang burung. Di sebelah mananya? Kan lampu tuh, jadi si topinya itu udah tertutup gitu kan. Kalau yang sekunder yang di seberang biasanya kan ada. Topinya kan gini tuh, bulat gini kan ya? Bulat full kan kalau yang sekunder. Nah pas lihat tuh, oh ini beda ya, satu dari kejauhan udah kelihatan kayak ketutupan tapi masih nyala gitu.
Tapi kayak ada yang ngehalangin gitu, ada yang ngehalangin pas dideketin. Waduh, sarang burung ini sampai sarang keong ini. Terus gimana tuh? Ya itu ya langsung berhenti dulu. Wah, pinggir dulu lah nih, nggak beres nih gitu. Ini kayaknya perlu dibenerin, walaupun cuma nyalanya kuning ya waktu itu. Nah, berarti ya kuningnya. Kuning doang, apa kedip doang. Oh, dia yang ini ya, hati-hati ya. Itu di daerah, bolehlah sebutin, boleh Kak? Sikat aja, Bos. Di daerah Tasik, lupa nama pertigaannya tuh, lupa. Oh, mungkin daerah situ mungkin banyak pohon-pohon apa ya, emang, gitu ya. Emang banyak sih di sana, banyak burung juga. Ya, di sana tuh ya uniknya kayak gitu, sampai ada sarang burung. Ya mungkin lupa kali teknisi yang di sana, ya nggak apa-apa. Itu kan wajar namanya. Ini positive thinking aja. Ya udah dibersihin tuh sama saya waktu itu. Naik juga Nggak ada tangga, nggak pakai tangga tuh, nggak ada. Apa bersihin itu cuman naik ke patok sama kayak gitu juga. Terbaik kan, pokoknya. Ya itu kan ya, kejadian unik gitu. Apa sih, pasti ada hikmahnya lah semuanya. Mudah-mudahan ada masukan dari Mas pengamat ini bisa merubah sistem kerja atau memperbaiki apa yang kurang gitu. Iya, betul. Dalam instansi terkait, dan semoga kedepannya juga bisa lebih baik lagi gitu. Oke. Nah, itu tadi sedikit tokoh yang kita bahas ya guys. Semoga dapat menjadi inspirasi untuk teman-teman, untuk kita semua, untuk bisa lebih sadar akan sarana dan prasarana lalu lintas. Karena menjaga semua itu adalah tugas kita semua. Oke, kopi pahit jangan diminum. Kami pamit. Assalamualaikum.